Semua orang pernah makan tahu Sumedang. Kriuk, gurih, murah. Tapi anehnya, 90% orang Indonesia tidak tahu cerita di baliknya. Aku kasih tahu ya. Cerita jauh bertahun-tahun yang lalu. Sejarah kenapa ada tahu Sumedang. Jadi gini ceritanya. Sebelum ada tahu Sumedang, ada satu warung kecil yang mengubah semuanya. Asal mulanya, tahu itu bernama tahu bongkeng. Ya, benar tahu bongkeng. Apakah kamu baru tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saudaraku tercinta. Jumpa lagi dengan Bang Oje here. Salam, bahagia selalu, salam sehat selalu bersama podcast Bang Oje here dalam cerita makna kehidupan. Yuhu. Kadang dalam hidup kita sering berpikir, hal-hal besar di dunia ini pasti dimulai dari sesuatu yang besar juga. Perusahaan besar, modal besar, tempat yang besar. Padahal kenyataannya sering tidak begitu. Banyak hal besar dalam sejarah justru lahir dari tempat yang sangat sederhana. Salah satunya adalah tahu Sumedang. Makanan sederhana yang hari ini bisa kita temukan hampir di seluruh Indonesia, tapi sedikit orang yang tahu bahwa semuanya bermula dari sebuah usaha kecil di kota Sumedang, Jawa Barat. Baiklah, kita cerita tentang awal mula tahu Sumedang, yaitu dulu bernama tahu bungkeng. Sejarah tahu Sumedang yang terkenal renyah di luar dan lembut di dalam, ternyata bermula dari sebuah usaha kecil bernama tahu bungkeng di kota Sumedang. Kisahnya berawal lebih dari 100 tahun lalu. Dibawa oleh perantau Tionghoa di awal abad ke-20. Pada sekitar tahun 1917, seorang perantau keturunan Tionghoa bernama Ong Kino datang ke Sumedang. Ia berasal dari daerah Fukien dan memiliki keahlian membuat tahu, makanan khas yang memang sudah lama populer dalam budaya kuliner Tiongkok. Saat tiba di Sumedang, Ong Kino mencoba membuat tahu dengan cara tradisional menggunakan kedelai pilihan air pegunungan di Sumedang. Teknik penggorengan khas, namun hasilnya berbeda dari tahu biasa. Bagian luar kering dan renyah, bagian dalam kosong dan lembut. Orang-orang lokal langsung menyukainya. Nama bungkeng yang sangat legendaris. Namun, setelah Ong Kino meninggal, usaha tahu tersebut diteruskan oleh istrinya yang bernama Ong Bungkeng. Karena beliau yang melanjutkan dan mempopulerkan usaha itu, masyarakat akhirnya menyebut tahu tersebut sebagai tahu bungkeng. Warungnya menjadi sangat terkenal di Sumedang dan menjadi pelopor tahu goreng khas Sumedang. Kemudian, lahirnya istilah tahu Sumedang. Karena popularitas tahu bungkeng, banyak warga Sumedang mulai belajar membuat tahu dengan teknik yang sama. Akibatnya, muncul banyak produsen tahu di Sumedang. Tahu goreng khas ini menyebar ke berbagai